Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, amma ba'du. Mari bersyukur memuji Allah Ta'ala yang Maha Agung. Mudah-mudahan dengan senantiasa memuji Allah, Allah jadikan kita orang-orang yang bersyukur. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam hadis Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada para sahabat beliau. Tentu kalau sahabat yang diingatkan bukan hanya mereka maksudnya, termasuklah kita yang ada pada hari ini. Karena syariat Nabi itu bukan hanya untuk sahabat, tapi untuk semua kita. Apa pesan Rasulullah? La tastabti'ur rizqa. Jangan kalian merasa rezeki itu lambat datangnya kepada kalian. Memang harus kita akui, di antara problem yang paling banyak dalam kehidupan kita adalah persoalan rezeki. Tidak sedikit orang yang merasa rezeki itu lambat. Sukses kenapa lambat? Kaya mengapa lambat? Naik pangkat kenapa lambat? Ada keinginan yang tak tercapai, kenapa lambat? Persoalan inilah yang banyak dibincangkan oleh manusia. Tetapi harus kita akui bahwa Allah Ta'ala sudah menjadikan segala sesuatunya itu sesuai waktu. Maka karena itu buah itu masak setelah beberapa bulan. Padi itu baru bisa dipanen juga setelah beberapa bulan. Seorang anak lahir ke muka bumi setelah 9 bulan. Artinya segala sesuatu dalam hidup ini punya waktu. Dan waktu itu sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu helai daun pun yang jatuh, melainkan Allah mengetahui jatuhnya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Begitu juga buah-buahan, baik yang kering, yang basah, Allah mengetahui jatuhnya, dan semua itu sudah tertulis dalam kitab yang nyata. Artinya memang kita harus mengikuti aturan yang sudah dibuat itu idealnya. Maka karena itu Nabi mengingatkan, jangan kalian merasa bahwa rezeki itu terlalu lambat datangnya kepada kalian. Fa innahu la yamutal abdu. Karena kata Nabi, seorang hamba takkan mati hatta yablugha akhiru rizqin huwalah, hingga sampai rezeki terakhir yang telah Allah tentukan untuknya. Setiap kita punya rezeki sendiri. Saya ada bahagian, tuan-tuan yang di depan ada bahagian, ibu-ibu yang di belakang ada bahagian. Bahkan seorang anak yang lahir secara kembar, dia memiliki bahagian masing-masing. Karena setiap makhluk yang Allah ciptakan itu tidak Allah ciptakan melainkan ia sekaligus diciptakan dengan rezekinya sendiri. Dan rezeki itu kata Nabi tidak akan habis dan tidak akan mati seorang hamba sampai semuanya diberikan Allah Ta'ala, hingga rezeki yang terakhir. Kalau sudah habis baru mati. Karena itu seorang itu mati kalau rezekinya sudah habis. Ada orang yang berobat, digunakan dokter-dokter fakar, pergi ke rumah sakit yang mahal, mati di situ. Apakah karena masalah obatnya yang kurang ampuh? Bukan. Atau mungkin dokternya yang kurang canggih? Juga bukan. Yang jadi masalah adalah rezekinya sudah habis. Kalau rezeki sudah habis, tak perlu sakit. Bahkan dalam sholat pun orang bisa mati. Dalam sujud orang juga bisa mati. Ketika pergi bekerja, kita juga bisa mati. Nah, inilah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau peringatkan dalam hadis lanjutannya, fa ajmilu fi talab. Karena itu kata Nabi, elok-eloklah dalam mencari rezeki. Tak perlu zigzag, tak perlu mengambil punya orang lain, tidak perlu melakukan kezaliman, tidak perlu memanipulasi. Hari ini kita digemparkan dengan berita yang tak habis-habis. Setiap orang ditanya, mana Sambo? Sambo juga disebut sekarang ini. Karena beritanya terlalu viral, dan kemudian rentetannya sampai kemana-mana. Dan semuanya tidak terlepas dari persoalan rezeki. Ada 900 miliar di bawah banker, entah iya entah tidak, saya pun tak tahu. Yang jelas 900 miliar itu 1% pun belum sampai ke saya.
Karena itu tak bisa saya pastikan. Tapi beritanya begitu. Di sini persoalan rezeki. Ada membacking yang gelap persoalan rezeki. Yang ini juga persoalan rezeki. Apa kata Nabi? Fa'ajmilu fit talab. Elok-eloklah kalian dalam mencari rezeki itu. Tak perlu zigzag, tak perlu menzalimi, tak perlu melakukan sesuatu yang manipulatif. Kenapa begitu? Sudah ada jaminannya dari Allah Ta'ala. Kalian tinggal jalan saja dengan baik, ikuti aturan, insya Allah semua rezeki itu akan sampai. Cuman kadang manusia ini seperti yang kita sebutkan di awal, tak sabar. Ingin sukses cepat, lakukan yang tak baik. Ingin kaya cepat, lakukan yang tidak terpuji. Padahal tanpa itu pun kalau memang takdirnya kaya, dia akan kaya juga. Tanpa memanipulasi pun kalau memang ditakdirkan menjadi orang sukses, dia akan tetap sukses juga. Ini pesan Nabi pertama kepada kita yang mencari rezeki. Fa'ajmilu fit talab. Dunia kita ini sekarang diombang-ambing dengan begitu banyaknya perilaku orang mencari nafkah ini, ibu bapak. Dan dipaparkan kepada kita selalu sehingga membuat kita bingung dalam apa saja. Di bidang pertanian begini pula masalahnya. Di bidang kepegawaian begini pula masalahnya. Masuk dalam hutan pun tetap juga ada masalah. Karena manusia ini dimanapun diletakkan pasti akan berhadapan dengan masalah. Dan pesan Nabi yang kedua, akhdhil halal, ambil yang halal saja. Al-halalul bayyin wal haram al-bayyin. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Kalau kita mengambil yang halal, maka berkah kehalalan itu akan mengalir kemana-mana. Hidup akan tenang, anak akan damai, perjalanan keluarga akan sejahtera tentram. Nabi pernah berkata begitu. Ini mal adalah hadirun. Ada dua orang datang kepada Nabi dan mereka meminta sedekah. Di hari pertama Nabi beri sedekah. Hari kedua juga Nabi beri. Ini sudah 2 hari berturut-turut. Hari ketiga dia datang lagi. Nabi beri, tapi diiringi dengan penjelasan. Ini harta benda, kata Nabi, manis dan hijau. Siapa yang mengambilnya dengan benar, man akhadahu bihaqqih. Siapa mengambilnya dengan benar, burika lahu fi, maka diberkahilah ia dengan harta itu. Tetapi siapa yang mencari harta itu dengan tidak benar, lam yubarik lahu fi, maka Allah tidak akan memberkahinya. Kadang harta itu bukan karena banyak, karena sedikit kita menderita. Justru tidak jarang yang membuat menderita itu adalah harta yang banyak, tetapi harta yang tidak disertai dengan keberkahan. Karena mungkin sumber cara mencarinya itu yang tidak baik, maka Allah hilangkan berkahnya. Ketika harta menumpuk tanpa berkah, maka dia akan mendatangkan masalah yang sangat banyak dalam kehidupan. Itu sebabnya seorang yang ingin bahagia, baik-baiklah dalam mencari rezeki dan kemudian ambil yang halal saja, kata Nabi. Ukurannya adalah halal, Bapak Ibu. Mana yang halal bagi kita, gaji halal, ambil. Kemudian tanaman halal, ambil. Kalau memang ada hadiah halal, ambil. Ada yang tidak halal atau mungkin ragu, tolaklah. Karena itu akan membawa bencana bagi kehidupan. Dan yang ketiga Nabi berpesan, wa tarkil haram, tinggalkan yang haram. Sogokan haram. Korupsi haram, hasil minuman keras haram, menjual narkoba haram, membackingi pejudian haram. Apa lagi? Banyak sekali yang haram dalam kehidupan kita ini. Walaupun mungkin hasil dari itu seolah-olah menjanjikan, tapi jangan lupa, yang buruk itu tidak akan pernah menghasilkan kebaikan. Kebaikan itu hanya bisa ditanam, dimulai dengan kebaikan. Kalau kita menanam buah mangga, maka akan kita rasakan buah mangga. Tapi kalau kita tanam kedondong, maka pasti kedondong tumbuhnya. Dan kedondong itu masam, membuat kening berkerut. Mungkin sama-sama makan buah dengan orang, tapi rasanya beda. Loh kok bisa orang manis-manis, katanya saya pahit. Yang anta tanam pahit, tentu pahit tumbuhnya. Tapi coba tanam yang manis. Begitu juga dalam kehidupan ini, tanam yang baik-baik, berusaha secara baik-baik, maka hasilnya akan baik. Tapi kalau yang buruk kita usahakan, Allah menjanjikan juga yang buruk. Terakhir sekali, kita tutup dengan satu kalimat di dalam surah Sajadah. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Samakah orang mukmin yang fasik, orang mukmin yang benar, yang taat, yang baik,
dengan orang mukmin yang fasik, dia sama-sama mukmin tapi satu baik, satu fasik. Samakah kata Allah Ta'ala? Allah tegaskan, la yastaw. Tidak akan pernah sama. Walaupun mungkin mereka juga berkata, kami orang beriman, sama-sama berkopiah, sama-sama muslim, sama-sama, kadang-kadang kalau dalam forum selalu bersama, tapi beda perilaku kehidupannya. Itu tak sama kata Allah. Orang mukmin yang baik, ammal ladzina amanu wa amilus salihati ma'wahum, mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tapi orang yang fasik, Allah akan campakkan mereka ke dalam neraka. Ini mungkin ceritanya cerita akhirat, tapi kalau kita bawa ke dunia pun sama. Orang mukmin yang berjalan hidupnya dengan baik akan menghasilkan kebaikan, tapi mukmin yang berjalan hidupnya dengan buruk maka akan menghasilkan keburukan. Muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, hidup ini cuma sebentar, tanpa terasa dia berakhir dan kemudian sampai kita di penghujung usia. Jangan sampai yang sebentar itu isinya penderitaan. Manusia itu sudah diciptakan menjadi orang yang bahagia. Bukankah kita ini disetting untuk di surga? Nabi Adam pun sebetulnya sudah di surga. Hanya memang tugas kita di bumi ini dan akan kembali lagi ke surga. Bukan untuk menderita. Tapi kebanyakan penderitaan itu justru manusia itu sendirilah yang melakukannya. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dalam hidup ini, menjadikan kita orang-orang terpuji, selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.